Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ni'mal kiram amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustadz, para bunyai dan ustadzah. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jame' kebanggaan kita. Dan tentunya yang saya cintai seluruh jamaah masjid yang dirahmati Allah. Apa kabar pagi hari ini Bapak Ibu? Sehat ya, Alhamdulillah. Sudah hari keberapa ya ini? 23. Wah, sudah bau lebaran kayak ini nih. Ya, memang tantangan bagi kita kalau udah akhir-akhir Ramadan begini ini ya harus semangat beribadah, tapi ada kepentingan lain kayaknya. Harus menyiapkan hidangan-hidangan khusus lebaran. Mungkin juga hunting ini Bapak Ibu itu ada yang beli online, ada yang harus berdesak-desakan di pasar gitu ya. Mudah-mudahan itu tidak lepas karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk berbahagia, berbagi kasih dengan keluarga dan tetangga dan handai tolan. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, alhamdulillah. Ini pagi hari ini pertemuan terakhir Ramadan bersama saya. Iya, nanti nggak tahu kapan lagi saya dijadwalkan nanti. Kalau sudah bosan kayaknya udah berhenti hari ini kayaknya. Mudah-mudahan nggih masih kerso nggih. Nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk hari ini topiknya berkaitan dengan salat sunnah. Kalau di awal Ramadan kita membahas tentang syarat wajib sholat, kemudian beberapa hari yang lalu kita juga bicara tentang berkaitan dengan waktu-waktu sholat, waktu fadilah dan lain-lain. Kalau sekedar mereview yang minggu lalu kita bicara tentang sedekah subuh, karena kita bicara tentang 2 rakaat subuh yang super sekali itu. Termasuk juga ada beberapa sholat malam. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan tuntaskan pembicaraan tentang sholat sunnah. Nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti di akhir sesi 5-10 menit terakhir boleh bertanya. Namun sebelumnya mari kita baca sholawat dahulu. Mudah-mudahan Ramadan kita ini penuh berkah, Ramadan yang penuh damai, Ramadan yang menjadi Ramadan terbaik di antara yang terbaik dari Ramadan kita. Ngaten nggih? Monggo kita sholawat tibil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa
wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat selalu Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekedar menyampaikan sedikit ringkasan minggu lalu. Kita membincang tentang pentingnya sholat malam. Waktu itu kita sampaikan di antara malam sebaiknya kita sholat tahajud. Nanti itu bagian dari pembahasan kita hari ini, tahajud. Sehingga kemudian kita akan diangkat oleh Allah ke derajat yang mulia. Kita tentu berharap mudah-mudahan hidup ini hidup sekali. Hidup ini mudah-mudahan berakhir dengan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan kita semua bertemu dengan sahabat-sahabat, dengan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya di surganya nanti. Nggih, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara tentang sholat sunnah, itu ada namanya sholat pengiring sholat, namanya sholat rawatib. Kemudian juga kita sholat lain yang itu tidak berkaitan dengan sholat wajib, tapi itu juga sangat penting untuk kita laksanakan. Salah satunya yang mungkin saya bahas lebih awal adalah berkaitan dengan sholat tahiyatul masjid. Yang lain akan kita bahas setelah ini karena ini penting, menarik karena begini. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Ini ada kata-kata masjid. Ada apa ini masjid ini ya? Baik. Jadi, ya bani Adam, wahai anak Adam. Ini kata para ulama, para mufassir, ini adalah sapaan sayang kepada Allah karena nabi yang pertama, manusia pertama adalah Adam. Dan kita kemudian menjadi anak cucu Adam. Jadi, ya bani Adam. Terus perintahnya apa? Khudhu zinatakum. Khudhu, ambillah zinatakum, niku perhiasan. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin, ketika kamu masuk masjid. Kalau diterjemah biasa, ini berarti kalau mau ke masjid harus ke salon dulu ibu-ibu ya. Harus bawa perhiasan berkilo-kilo emas yang di rumah. Wah, ini nanti ada kontes di masjid. Sedangkan bapak-bapak barangkali akan pakai baju yang mewah, sarung yang mahal, sajadah mungkin 2-3 lembar gitu untuk sholat berjamaah di masjid. Kalau seperti itu kayaknya kurang pas kalau diartikan seperti tadi. Ternyata sebenarnya makna zina itu tidak hanya berkaitan dengan perhiasan-perhiasan atau berkaitan dengan apa yang kemudian indah-indah yang mahal-mahal. Tapi sebenarnya zina itu adalah yang pertama kita menggunakan pakaian yang bersih. Yang kedua, pakaian yang suci. Jadi bersih sama suci ini satu paket. Kemudian yang ketiga, menggunakan pakaian menutupi aurat. Nah, ini penting. Kalau aurat saya kira kita semua sudah hafal. Jadi menutupi aurat. Nah, ini kalau kemudian kita lakukan dengan baik, ini sudah zina. Ditambah lagi, kalau perlu diberikan parfum. Nah, ini parfum. Tapi bukan parfum minyak kayu putih kan ya. Atau balsem. Ya kalau kita keroan ya nggak apa-apa lah gitu kan. Tapi jangan kemudian dipakai untuk mau masuk masjid. Ya itu. Tapi juga jangan kemudian karena di rumah nggak hanya parfum, kemudian pakai parfum ruangan. Kita semprot seluruh badan. Wow, itu rasanya satu masjid itu wangi sekali. Ya boleh sih, tapi ya jangan banyak-banyak begitu. Nggih. Jadi parfum yang indah, yang enak, yang baunya harum, boleh kita kemudian gunakan. Ini khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Jadi masjid itu penting banget menjadi tempat ibadah rumah Allah yang mulia. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan masjid ini ada penghormatan khusus untuk masjid. Selain tadi kita mau berangkat dengan niat yang
ikhlas untuk beribadah kepada Allah, maka kemudian kita menggunakan zina. Nah, kemudian masuk masjid apa yang kita kerjakan? Yang pertama adalah wudu. Pasti. Itu sebelum masuk masjid wudu dulu, kemudian sholat. Sebelum sholat doa masuk masjid. Wah, ini pasti nih. Hafal semua kayaknya. Tadi baca nggak ya? Ya, bismillah masuk masjid begitu doanya. Tapi kalau kita mau baca ya, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Moga bareng-bareng. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu. Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu untuk kami semuanya. Nah itu. Ini ketok-ketok pintunya ya. Jadi ya Allah, assalamualaikum. Gitulah bahasanya. Cuma kita pakai Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Habis itu ngapain setelah berdoa? Oh iya, doa iktikaf. Keren banget. Ini kan ibadah. Kalau kita bedanya duduk-duduk ngobrol di masjid dengan iktikaf itu dari niatnya. Maka kita juga perlu berniat. Nah, terus bunyi niatnya. Nawaitul iktikafi lillahi ta'ala. Udah gitu saja. Nah, repot-repot niat iktikaf lillahi ta'ala. Sudah begitu. Jadi coba sekali lagi. Nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Pun setiap detik kita di sini bernilai ibadah. Wah, apalagi nih sekarang ini sudah 10 hari terakhir Ramadan. Sangat dianjurkan untuk iktikaf seperti sunnah Rasulullah. Di masjid-masjid, saya kira di sini juga sama, sering diadakan sholat malam setelah tidur tentunya ya. Jadi jam 2, jam 3, monggo. Itu kemudian sholat malam. Nah setelah kemudian kita niat iktikaf, baru kemudian sholat 2 rakaat penghormatan kepada masjid, namanya tahiyatul masjid. Nah, itu menarik. Jadi tadi ada niat masuk masjid, niat iktikaf, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah, sekarang coba caranya sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kalau sholatnya seperti biasa nggih, takbir sampai salam 2 rakaat. Permasalahannya, kalau misalnya Bapak Ibu masuk masjid, kemudian sudah qomat, apakah kita harus juga sholat 2 rakaat tahiyatul masjid? Boten nggih? Boten. Atau kemudian sudah imamnya takbir, apakah disunahkan untuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid? Tidak. Niku hukumnya kalau awalnya niku sunnah, niku kalau orang karena semangatnya, misalnya sholat duhur kan 4 rakaat nih, kalau saya 2 rakaat cepet-cepet kan bisa nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah gitu kan, kita langsung naik ke masjid, lari, sholat qobliyah dulu. Niku hukumnya ternyata makruh. Coba bayangkan, sudah sholat sunnah, niku hukumnya makruh, artinya tidak disenangi oleh Allah. Nah, kalau seperti itu berarti kita kalau mau sholat lebih awal, ya tentunya datang lebih awal. Ngerti kan? Tapi kalau kepepet, sudah qomat, sudah takbir, tidak perlu makso. Sholat 2 rakaat. Nah, terus caranya gimana? Gitu. Caranya menurut para ulama, niku bisa diniatkan bersama-sama sholat fardu. Keren banget kan? Jadi kalau kita kemudian, ya tidak harus kemudian meniatkan, ya Allah ini sholat maghrib sekaligus tahiyatul masjid, kan nggak begitu. Tapi langsung sholat maghrib, tapi itu dapat pahala sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ini menarik. Kemudian yang kedua, kalau misalnya seperti hari ini kita datang awal, kalau sebelum subuh niku disarankan sholat apa namanya? Qobliyah subuh, yang pahalanya lebih baik daripada bumi dan seisinya. Ngerti kayak kemarin nggih. Jadi itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Nah, karena niku penting, pertanyaannya, ini kayak soal ujian nih ya. Kalau mau sholat subuh jamaah,
Niku apakah yang pertama datang dulu tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian datang lagi 2 rakaat lagi qobliyah. Napa harus begitu 4 rakaat? Apa boleh digabung? Nah, enaknya gimana ya? Kalau Bapak Ibu waktunya longgar, monggo 2 rakaat tahiyat boleh, tambah lagi juga 2 rakaat qobliyah monggo. Tapi para ulama itu memberikan diskon. Boleh 2 rakaat langsung diniatkan tahiyatul masjid, konteksnya menghormati masjid, sekaligus diniatkan qobliyah subuh. Nah, niki kan dapat bonus nih, jadi nih 2 rakaat tapi langsung dapat 4. Nah, nih kan 2 in 1. Wah, itu bahasanya nih. 1 niat 2 pahala. Nah, sebenarnya kalau saya ingin menyampaikan lagi di bagian terakhir maunya, cuma karena sudah saya sebutkan dari awal, saya mau sampaikan lagi. Sebenarnya dalam kitab ini disampaikan, ada loh 10 sholat, ini nggak cuma 2-3 sholat, 10 sholat, diniatkan 2 rakaat saja, langsung 10 niat, niku sudah dapat 10 jenis sholat. Nah, ini yang saya pernah sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Saya akan mau kasih tahu nih, ada sholat yang itu kemudian sekali sholat dapat gabungan seluruh sholat. Napa niku? Ngeten. Pengen dipraktekkan kayak ini nih kayaknya ya. Ini informasi mahal nih, wah mahal. Oke, baik. Niki pertama, tahiyatul masjid boleh digabung dengan 1, dengan sholat wudhu. Oh, ada toh sholat wudhu? Ada. Jadi kita masuk masjid tadi kan pertama wudhu katanya nggih. Kemudian kita masuk, sholat sunah wudhu boleh nih langsung. Tahiyatul masjid dan wudhu diniatkan pun 4 rakaat. Mau diskon nambah lagi? Boleh tambah lagi. Napa? Sholat hajat. Hajat niku nggak berbatas waktu. Kapanpun kita punya hajat, sholat hajat. Nah, berarti kita kemudian sholat tahiyatul masjid karena di masjid, kalau di rumah nggak ada tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid, kemudian sholat wudhu, ditambah lagi sholat hajat. Pun 6 rakaat. Niki 2 rakaat berasa 6 rakaat. Niku berarti 3 sholat 1 waktu, namanya 3 in 1. Wah, ini kayak sampo ini kan 3 in 1 nggih. Pun tambah apa lagi? Ada lagi yang boleh, yakni sholat istikharah. Oh boleh toh, hajat sama istikharah jadi 1, boleh. Tapi kalau Bapak Ibu mau 2 boleh, 2 monggo. Tapi kalau 4 dalam 1 sholat niku boleh. Istikharah untuk apa? Istikharah untuk minta dipilihkan. Dipilihkan jodoh yang baik, mantu yang baik, rezeki yang baik. Kalau mau beli rumah yang baik, ngoten nggih. Dan lain-lain, monggo. Yang baik. Niku karena kita ini buta tentang nasib masa depan. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta dipilihkan, dengan begitu Allah akan memberikan jalan gitu. Kalau ada mantu misalnya ganteng, satunya nggak begitu ganteng, nah, milih pasti sing ganteng, ternyata enggak. Allah mengarahkan yang kurang ganteng diri tapi soleh, misalnya gitu. Nah ini kadang-kadang kecenderungan hati itu milih yang mungkin fisiknya saja, tapi kemudian oh ternyata ini kelebihannya yang Allah tunjukkan tanpa kita sadari gitu. Mungkin yang ganteng tiba-tiba mundur, teratur dan lain-lain. Itu contoh. Kalau kita mau beli rumah misalnya, rumahnya keren, murah gitu. Tiba-tiba ada hantunya, tiba-tiba ini adalah sengketa dan lain-lain. Kita nggak tahu. Tapi kata istikharah, maka kemudian Allah memberikan petunjuk-petunjuk yang itu di luar nalar kita kadang-kadang. Nah ini pentingnya istikharah. Nanti mungkin kalau ada waktu kita bahas. Pun 4 dalam 1, 4 in 1. Nah, yang lain-lain ini agak jarang, tapi monggo kita bisa lakukan. Napa niku? Tentang sholat ghaflah. Oh, apa ghaflah niku? Ghaflah niku sholat lali. Kok lali? Nggih, barangkali kita sering lalai, kita sering teledor. Ternyata ada namanya sholat sunnah ghaflah. Yang ini sebenarnya ada hubungannya dengan sholat awabin. Tapi yang ini ghaflah secara khusus, niku bisa 2 rakaat digabung dengan 5 sholat tadi. Jadi 4 tambah 1. 5 sholat dalam 1.
5 in 1. Wah, diskonnya banyak. Kemudian ada lagi sholat zawal. Niku matahari ketika kak condong dari zuhur niku ada sholat zawal. Nah, monggo itu kalau memang kita pas sholat zuhur ke masjid 5 sholat plus 1, 6 niat langsung 2 rakaat 6 sholat kita peroleh. Nah, niku enaknya niat niku di situ nggih. 2 rakaat berasa 6. Tambah lagi nopo? Tambah lagi dengan sholat ihram bagi yang ke Ka'bah nggih, sholat ihram, sholat tawaf. Jadi satu niku boleh. Kemudian tambah lagi sholat safar. Nah, ini jadi saya baca nggih, tahiyatul masjid, wudu, hajat, istikharah niku 4. Terus sholat zawal ghaflah pun 6. Tambah tawaf sama ihram pun 8. Nah, safar niku, safar berangkat, safar pulang niku nggih termasuk bisa digabung. Jadi bisa 9 sholat satu waktu. Berangkat, jadi kadang-kadang berangkat haji niku kadang-kadang kan lewat masjid tuh seringnya nih. Nah, kemudian terus yang jamaah niki sholat safar. Tapi sebenarnya safar nggak karena kita berangkat haji. Bapak Ibu mau berangkat ke pasar, mau berangkat ke tempat kerja, sholat safar niku penting. Nah, ini sholat niku ternyata banyak manfaatnya dalam rangka menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita seneng nih, hidup ini teratur, hidup ini selalu dapat curahan perhatian Allah selalu. Nah, niku kita lakukan beberapa sholat-sholat sunnah tadi. Nggih, niku yang digabung. Kembali lagi ke sholat tahiyatul masjid nggih. Tadi kan ini karena saya sudah kadung bilang digabung-gabung boleh, jika ada 10 sholat digabung langsung boleh. Nah, tahiyatul masjid ini untuk bapak-bapak terutama. Misal ketika masuk masjid, tibae sampun khotibnya naik mimbar. Nah, pertanyaannya, kita niki sholat tahiyatul masjid nopo langsung duduk mendengarkan khutbah? Ya, terus ini kita ngenten. Duduk langsung sholat. Ada 2 madhab nih di masjid ini ya. Madhab ahli jamaah Masjid Dinoyo, madhab pertama duduk langsung. Nggih, monggo duduk langsung boleh. Nah, kalau kemudian yang kedua niku sholat dengan 2 rakaat, caranya seperti apa? Niku boleh tapi dengan cara yang ringkas. Nah, cara yang ringkas. Jangan kemudian 2 rakaat 20 menit, mari khutbah ingin. Jadi 2 rakaat singkat niku ya Fatihah tok. Nah, niku misalnya set. Ah, niku cepet. Setengah menit mari yo, setengah menit mari. Ya aja setengah menit nggih, sak menit lah atau 2 menit ngoten. Pun monggo niku boleh. Jadi karena tetap disunahkan untuk menghormati masjid, tahiyatul masjid, meskipun khotib sudah naik mimbar, tetap sunnah 2 rakaat karena masuk masjid. Gitu. Tapi duduk langsung monggo, tapi kalau duduk langsung nggak dapat fadilahnya menghormati masjid. Kemudian yang berikutnya, misalnya nih tadi masuk masjid lali nggak sholat tahiyatul masjid, moro-moro langsung duduk. Nah, pertanyaannya duduk lali langsung berdiri sholat 2 rakaat nopo wis entek waktu nih. Maksud kula tahiyatul masjid niku sebelum orang duduk nggih. Lah ini kita terlanjur duduk dhisik ngeten. Mbok salaman kali temannya atau tiba-tiba duduk terus eling baru berdiri, niku baiknya waktu eling langsung berdiri nopo enggak perlu sholat tahiyatul masjid? Ada 2 madhab lagi pasti ya. Oke, madhab yang pertama, jika belum duduk pasti sunnah. Tapi kalau sudah duduk, sunnahnya hilang. Nah, hati-hati. Jadi kalau berniat tahiyatul masjid, gimana caranya nggak duduk? Jadi diingat, ini masuk masjid nih, langsung 2 rakaat tahiyatul masjid. Monggo, niku boleh. Tapi madhab yang kedua, niki karena duduknya baru sebentar, eling, niku disunahkan berdiri kemudian sholat. Nah, madhab kedua nggih. Jadi monggo Bapak yang nyaman mana, tapi yang lebih aman sebenarnya adalah sebelum duduk. Kalau sudah duduk, sudah nikmati aja duduknya ya. Kalau sudah duduk lupa berdiri. Bon, niku pilihan-pilihan kalau kita kemudian lupa. Ngoten.
niku salat tahiyatul masjid. Nggih. Jadi saya ulangi lagi, salat tahiyatul masjid niku boleh digabung dengan salat yang lain. Kemudian kedua, jika tadi misalnya keburu duduk, ya sudah duduk saja. Tapi kalau belum lama disunahkan masih berdiri untuk salat. Yang ketiga, makruh salat tahiyatul masjid jika sudah qomat atau sudah imam takbir. Ya, pokoknya salat dimulai. Jadi kalau ada fardu begitu langsung. Saya sempat ada yang bertanya ke saya pada minggu yang lalu begini. Pak, kalau misalnya saya biasa qobliyah, tapi di rumah Pak. Terus kemudian saya masuk masjid. Itu gimana itu kira-kira? Saya dengar sih sudah qomat di masjid, tapi sama qobliyahan di rumah, boleh nggak? Gitu. Wah ini keren ini, karena tadi nggak mau kehilangan 2 rakaat, tapi kalau masuk masjid kan nggak boleh nggak disunahkan nih, karena langsung ikut jamaah fardu. Tapi kalau di rumah kan masih longgar. Saya bilang begini, monggo mawon, kalau misalnya mau qobliyah, masih ada waktu, qobliyah subuh, cepet-cepet mawon, qobliyah, kemudian lari ke masjid, jadi makmum masbuk, ketinggalan 1 rakaat, buat nopo-nopo. Karena tadi yang nggak boleh kan ketika masuk masjid, kan? Masuk masjid itu etikanya masuk sudah imam sholat kok moro-moro sholat dewe, ini kan nggak etis toh. Dilihat, oh ini nggak, ini mau farokoh nih. Tapi kalau di rumah kan nggak ada yang lihat. Kita tahu fadilah 2 rakaat niku penting sebaik dunia dan isinya. Nah, kita qobliyahan dulu cepat, kemudian kita ke masjid, ketinggalan 1 rakaat, buat nopo-nopo. Niku masih dapat dua-duanya. Ngerti nggih? Jadi itu kalau bapak-bapak dan ibu-ibu jika ingin dapat fadilah semua sholat tadi yang berkaitan dengan tahiyatul masjid dan juga qobliyah. Pun niku satu jenis tahiyatul masjid yang menurut saya penting tadi yang saya sebutkan di ayat tadi bahwa kita diharapkan masuk masjid dengan penghormatan, diantaranya dengan zinah tadi itu, dengan hiasan-hiasan yang baik. Sekarang saya masuk kepada sholat sunnah rawatib dan ghairu rawatib. Maksud saya rawatib itu ada muakkad sama ghairu muakkad. Baik, 2 jenis rawatib ini saya kira sering banget kita lakukan nggih. Cuma kita review saja, kita menguatkan kembali. Ada sholat pengiring sholat wajib niku yang dikuatkan, yang didorong dilakukan. Fadilahnya sangat banyak. Tadi qobliyah termasuk itu kan kemudian sangat hebat ya pahalanya. Jadi di sini ada muakkad niku, ada 10 rakaat saya bacakan. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Sudah kita laksanakan tadi insyaallah, nggih. Kemudian yang berikutnya adalah 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, 2 rakaat sebelum zuhur niku ternyata sunnah nggih. Niku muakkad. Kemudian ada 2 rakaat setelah zuhur. Jadi sebelum subuh, sebelum zuhur, kemudian setelah zuhur. Pertanyaannya, ada nggak ba'diyah subuh? Tidak ada nggih. Saya pernah itu melihat ada jamaah, mungkin karena biasa sholat qobliyah ba'diyah. Habis sholat subuh, niku kemudian ba'diyah subuh. Semangat. Terus ya saya sampaikan, mohon maaf kalau diniatkan ba'diyah tidak bisa. Jadi habis subuh niku sebenarnya tidak boleh ada sholat lagi. Ini khusus setelah subuh. Termasuk setelah asar. Nggak ada ba'diyah asar. Jadi 2 waktu setelah subuh sama setelah asar tidak boleh ada sholat. Kecuali. Kenapa kecuali nih? Kenapa? Ketinggalan? Oh lupa qobliyah. Oh nggih. Dikodok, nggih, salat kodok nggih. Ini orang-orang soleh nih, lupa sholat sunnah loh dikodok. Oke, bagus. Nama malah kira-kira yang habis subuh boleh sholat? Tadi kan dilarang sholat nih. Habis subuh sama asar itu bahasanya memang tidak boleh ada sholat. Kalau bahasa kerasnya ya haram sholat, begitulah. Memang nggak ada sholatnya. Boleh sholat ketika 1, masuk masjid. Habis sholat subuh kan kita udah sholat nih, kita keluar nih ya. Masuk masjid lagi, itu boleh sholat lagi, tapi kok udah sholat tahiyatul masjid. Kita ini kan wajah-wajahnya kan ini gitu, aktivis masjid gitu. Niku nek acara misalnya enten peringatan hari besar Islam, jenenge panitia kan mondar mandir masjid kan, keluar
ibu-ibu mendot panci, melebu ke masjid. Disunahkan tetap qobliyah 2 rakaat, qobliyah malih. Tahiyatul masjid 2 rakaat. Berarti dia bolak-balik nggawa panci ping 10, nggih 10 ping 10 salat. Bapak-bapak sami angkat-angkat mejo, sound system, pasang spanduk misalnya ngoten niku. Keluar masuk. Niku tetap sekali masuk masjid disunahkan tahiyatul masjid. Nah, berarti sama dengan tadi, kalau habis subuh kok kemudian ke masjid lagi, ya nggak apa-apa, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi menghormati masjid tidak berbatas waktu. Niku yang penting. Bon niku, ada lagi satu sholat lagi yang boleh dilaksanakan setelah subuh atau setelah asar. Setelah kita udah sholat ya. Napa niku? Nah, betul Bapak. Ini hadiahnya ini Pajero kayaknya. Oke, niku kalau ada orang meninggal dunia habis sholat subuh kok mau disolati jenazah, monggo langsung sholat, nggak nunggu matahari terbit. Kan orang meninggal niku cepet-cepet harus segera dimakamkan. Termasuk setelah sholat asar, kok kemudian kita menginginkan memakamkan segera, dimakamkan aja, ojo nunggu, nunggu maghrib. Nah, mboten. Monggo disolati 2 rakaat, kok 2 rakaat lagi. Disolati 4 takbir, sholat jenazah kan 4 takbir, maka kemudian setelah disolati langsung dimakamkan. Ngerti nggih? Jadi ada 2 sholat tahiyatul masjid dan sholat jenazah. Niku unlimited kalau bahasa anak sekarang nggih. Unlimited time. Jadi kapanpun boleh. Nggih. Pun niku untuk yang berkaitan dengan sholat muakkad nggih. Jadi yang 2 sebelum subuh, 2 sebelum duhur, 2 setelah duhur, kemudian ada lagi asar tidak ada yang muakkad. Nah, yang muakkad lagi 2 setelah maghrib dan 2 setelah isya. Nah, pun 10 niku yang muakkad. Maka niku ibadat dalile kuat, yang didorong 2. Dalilnya banyak. Ini termasuk yang barang siapa yang biasa sholat rawatib, insya Allah dihapuskan seluruh dosanya, dijauhkan dari api neraka. Wah, niku jaminannya hadisnya hadis sahih. Ini luar biasa, ini kita biasa. Bon, niku yang muakkad. Ada lagi yang ghairu muakkad. Berarti yang penting tapi tidak mengikat. Napa niku? Pertama 4 rakaat sebelum zuhur. Loh tadi udah 2 rakaat, sekarang kok 4 sih? Emang ditambahkan? Mboten ditambahkan. Jadi kalau qobliyah niku 2 rakaat zuhur, kalau mau dapat yang ghairu muakkad tambahi malih 2. Jadi ada 4 rakaat sebelum zuhur. Termasuk 4 rakaat setelah zuhur. Tadi ada yang 2 muakkad, kalau mau ghairu muakkad tambah lagi 2. Jadi 2 sama 2, 4 niku 4 ghairu muakkad setelah zuhur. Nah, yang tadi saya katakan asar tidak ada qobliyah sama ba'diyah untuk yang muakkad, yang ghairu muakkad ada cuma sebelum sholat wajibnya. Berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi 4 rakaat niku sebelum asar. Ada toh qobliyah asar. Ada, nggak cuma 2, 4 bahkan. Nah, terus kemudian yang berikutnya ngiringi isya sama maghrib. Tadi kalau ba'diyahnya niku muakkad, kalau qobliyahnya, qobliyah maghrib, qobliyah isya niku namanya ghairu muakkad. Nah, berarti kalau begitu, kalau kita gabung semua, 2 rakaat sebelum subuh, ba'diyahnya nggak ada. Zuhur berarti pinten? Zuhur 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya. Terus berikutnya yang asar, 4 rakaat sebelum asar. Terus kemudian jumlahkan dengan yang maghrib sama isya, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, dan 2 rakaat setelah isya. Totalnya 16 rakaat. Ditambah lagi 1 namanya witir. Nah, maka sholat sunnah di kitab Fathul Qorib dikatakan yang mengiringi sholat ada 17 rakaat.
Ngoten nggih, 17 rakaat berarti tadi yang seperti katakan tadi plus dengan kok 17 karena ada yang ganjil satu niku adalah witir. Ngoten. Nah, jadi mudah-mudahan kita membiasakan diri untuk qobliyah dan juga ba'diyah nggih. Mudah-mudahan. Terus bacaannya. Oh, ini minggu kemarin ada pertanyaan, bacaannya apa sih yang sunnah? Saya katakan kemarin, bacaan apa saja boleh. Cuma dalam hadis tertentu, khususnya yang qobliyah subuh, niku ada hadisnya, riwayat Muslim dari Siti Aisyah, niku hadisnya begini, untuk rakaat pertama disunahkan bacanya Al-Kafirun. Rakaat kedua disunahkan Al-Ikhlas. Nah, kita apal banget nih kan, Qul ya Al-Kafirun sama Qul huwallahu ahad. Untung bukan Al-Baqarah kan, wingi kan? Bon, niku sunnah karena Nabi biasa begitu. Nah, karena qobliyahnya seperti itu ada sunnahnya, berarti ya kalau kita bisa, monggo. Berarti ya Al-Kafirun yang pertama, kedua Al-Ikhlas. Nah itu lali-lali ya pun Al-Ikhlas pertama, kedua Al-Ikhlas lagi, Al-Ikhlas terus, ikhlas banget pokoknya. Monggo, kulhu terus, monggo, mboten napa-napa. Tanpa kulhu, Fatihah tok pun cukup. Nah, itu juga boleh. Nggih, sholat sunnah. Jadi memang tadi diminta cepat, ringan, itu termasuk sholat qobliyah. Nah, kenapa kok kemudian itu penting sholat 2 rakaat? Nanti saya ada sebuah dalil yang lain. Saya menarik itu bahwa qobliyah, terutama qobliyah subuh, gitu. Kenapa kok diminta 2 rakaat? Ini kok ada yang menarik berkaitan dengan 3 ikatan setan saat orang tidur. Kok ada diikat loh? Ini hadisnya sahih. Berarti begini, setiap orang tidur, niku setan kan pasti mengganggu nih. Maka kadang-kadang kita bermimpi macam-macam niku. Tapi kalau kemudian kita doa, setan itu termasuk menghindar. Tapi kalau kita bangun nggak doa lagi, masuk lagi setan. Nah, ikatan niku menurut hadis niki, niku bisa hilang dengan 3 perkara. Ikatan yang pertama, niku kalau kita bangun, nek bangun tok, ikatan masih tetap 3. Tapi kalau bangun terus moco dungo, nah bacanya gimana niku? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana walaihin nusyur. Bukan Allah mabarik lana fima razaqtana wa qina itu mau makan niku gitu. Tapi lalili mboten napa-napa lah, penting donga nggih. Tapi yang pasti alhamdulillah. Wah niku sing penting. Tangi alhamdulillah sehat, awak iso bergerak sehat niku nggih. Baca alhamdulillah niku ikatan pertama dal putus. Cara untuk menghilangkan ikatan yang kedua nopo? Cara yang kedua adalah wudhu. Nah, niku. Jadi bangun, baca doa, wudhu. Ikatan yang kedua lepas. Nah, nek pengen ikatan ketiga juga hilang dari kita akan menjadi orang yang semangat, orang yang insya Allah kerjanya itu tinggi niku, dengan sholat 2 rakaat. Nah ini makanya kemudian ini dalil menjadi penting sholat malam. Sholat malam, tahiyatul yang tadi ada tahajud, termasuk yang lain-lain, hajat dan seterusnya. Kalaupun kita bingung, sholat mutlak mawon, sunnah mutlak boleh. Sholat sunnah mutlak 2 rakaat bebas niku setan akan lepas dari belenggunya dan itu kemudian kita jadi orang yang semangat insya Allah. Sampun, ini sudah mau 5:30 ternyata. Padahal saya mau nyampaikan yang lain, mungkin disampaikan di waktu berikutnya barangkali. Nggih. Barangkali ada yang bertanya, monggo. Oke, silakan, Ustaz. Itu antara syukur wudu dan tahiyatul masjid. Itu sebaiknya digabung oleh syukur wudu baru tahiyatul masjid. Baik, pertanyaannya baik. Ini ada sholat tahiyatul masjid dan sholat wudhu tadi nggih, syukrul wudhu. Jadi sholat wudhu mana didahulukan? Kalau mau dibuat sendiri-sendiri, yang pertama adalah sholat tahiyatul masjid dulu, karena memang kita masuk masjid baru wudhu. Karena yang duluan ini menghormati masjid dulu, baru sholat wudhu. Tapi kalau mau diskon, satu niat, satu sholat 2 niat. Niku monggo. Jadi langsung niat sholat 2 rakaat
Sholat wudu lan sholat tahiyatul masjid atau tahiyatul masjid dan wudu karena sama-sama pelaksananya kan. Allahu Akbar pun dapat 2, wudu dan tahiyatul masjid. Tapi kalau kita tadi misalnya qobliyah sudah sholat tahiyatul masjid plus wudu plus qobliyah dapat 6 rakaat hanya 2 rakaat saja. Diskon 66% itu. Ngerti nggih? Iya, tapi kalau kadang-kadang mungkin Bapak Ibu, aku pengen sholat, bukan diskon itu, ya diskon itu kan ganjarannya, tapi aku ini kan makhluk Allah yang paling soleh, pengen sholat bolak-balik, mboten napa-napa, monggo. 2 rakaat terus, mboten napa-napa. Ngerti? Jadi sholat malam niku juga unlimited nggih, jadi tidak ada batasnya. Kita tarawih 20 rakaat, plus witir 3 rakaat, plus lagi, monggo. Itu tidak terbatas. Ngerti? Cekap nggih? Nggih. Ada lagi pertanyaan, monggo Bapak Ibu? Ibu-ibu ada? Mboten? Oke, monggo. Mas, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sering sholatnya itu ikuti jamaah yang di depannya. Sebenarnya saya nggak tahu, kadang kan di perjalanan saya nggak tahu niatnya orang yang di depan ini di jamak atau enggak gitu ya. Oh iya. Kita ikuti di belakangnya, maksudnya ikut jadi makmum, tapi nggak tahu niatnya di depan, tiba-tiba yang depan ternyata di jamak. Saya jawabnya gimana? Masya Allah, ini pertanyaannya sangat bagus ini karena kita biasa begitu. Nggih. Bagaimana kalau kita tidak tahu niatnya imam? Kan ngeten nggih, kita kan makmum nggih, terus makmumin orang ini niatnya jamak apa ora ngoten. Ngeten. Dalilnya yang paling gampang, imam sama makmum tidak harus satu frekuensi niat. Asal kegiatan sholatnya ini sama. Kan boten saged misalnya imamnya itu niat sholat ghaib. Kan takbirnya papat. Nggak pakai ruku, jadi kan temburinnya niku sholat subuh misalnya. Kaifiahnya nggak sama, niku mboten saged. Atau kita kemarin sholat menghormati gerhana bulan matahari, kan rukuknya 2 kali kan? Nah, niku imamnya niku sholat khusuf, kita sholat maghrib misalnya gitu, mboten angsal. Jadi kaifiahnya yang berbeda tidak boleh. Tapi kalau sholat semuanya yang kita lakukan wajib, sunnah niku, imamnya tiba sholat qobliyah atau sholat ba'diyah, kita makmum, mboten napa-napa. Mau dijamak, kita nggak jamak, mboten napa-napa. Tapi kalau yang misalnya yang imamnya niku sholat zuhur 4 rakaat, kita berniat 2 rakaat kan jadi bingung. Nah, kaifiahnya nggak sama. Jadi dia masih 4 rakaat, jadi salam duluan. Niku nyalai kaidah niku toh. Jadi imamnya 4 rakaat jenengan nggih 4 rakaat. Kalau imamnya 2 rakaat jenengan 4 rakaat enggak apa-apa karena masih bisa nambal-nambal. Tapi kalau ini imamnya 4 rakaat jangan 2 rakaat, salam duluan niku batal. Jadi intinya kalau misalnya kita di masjid tol ngoten nggih, mampir ngoten. Kemudian karena kita biasa jamaah, aku gak sejamaah enggak penak. Kemudian depannya ada orang sholat, iki jamaah apa enggak? Nggih, selama sholatnya niku sama dengan kita, ikuti saja, nanti kita nambal belakangnya. Syukur-syukur nek niate padha. 2 rakaat jamak. Tapi ternyata misalnya dia itu niatnya jamak, kita enggak jamak, mboten napa-napa. Tapi kalau dia enggak jamak, kita jamak, enggak bisa. Karena dia kan sholat Isya 4 rakaat, kita jamaah 2 rakaat. Nah, ini yang bingung tadi, sama dengan tadi saya katakan. Ini salam duluan nggak boleh. Nah, tapi ini ngakal-ngakali nih, ini ngakal-ngakali. Ini cara ngakali. Misalnya dia sholat, nggak tahu kita rakaat berapa, tapi kan kita lihat nih. Oh, dia sampai rakaat terakhir mau salam. Kita masuk sholat. Nah, mesti nih mau salam niku sholat apapun sama dengan kita, mau kita 3 rakaat, 4 rakaat, dia pasti sholat rakaat terakhir. Niku nek mau ngakali ngoten. Rakaat terakhir kita gabung, atau dia mau sholat, mau terakhir, kita gabung. Niku baru. Jadi harus dilihat dulu, ini sholatnya seperti apa jadinya. Nah, gitu. Ngoten Pak nggih? Nggih, insyaallah kalau seperti itu kita tetap dapat pahala jamaah.
Termasuk kalau dia sholat sunnah, Pak. Sholat sunnah itu boleh. Jadi dia sholat sunnah kita wajib, boleh. Sama dengan yang saya pernah katakan di pertemuan sebelumnya, ada i'adah sholat. Kan? I'adah sholat nih. Jadi kalau mengulang sholat, itu boleh. Jadi sudah sholat duhur malah boleh, asal yang kedua lebih bagus. Kita sholat sendirian nih 4 rakaat, duhur. Kok ada lagi orang sholat minta jamaah sama kita nggak apa-apa 4 rakaat lagi. Bahkan sholat asar, yang harusnya setelah sholat asar kan nggak boleh sholat lagi kan. Nah, sholat subuh nggak boleh lagi. Tapi kalau kita sholat sendiri, kemudian kita berjamaah, itu boleh diulang sholat subuhnya. Atau kita sholat jamaah berdua, sekarang bersepuluh, berarti boleh diulang lagi sholatnya. Tapi kalau kita bersepuluh, ternyata ada berdua, ya nggak usah diulang. Karena pahalanya lebih rendah daripada yang sebelumnya. I'adah, rugi. Berkatan Bapak Ibu, sudah jam 5:30. Saya sangat senang bisa bersama Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah untuk taklim bulan Ramadan telah selesai. Saya sangat gembira dan bangga karena jamaah Masjid Jamek Dinoyo ini banyak jamaahnya ini, ada 100.000 orang ini. Alhamdulillah. Yang istiqomah terus, bersabar untuk mendapatkan ilmu Allah dalam bidang agama ini. Mudah-mudahan bisa menyempurnakan ibadah-ibadah kita, menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tentu ujung-ujungnya semoga semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terus tentunya selain terima kasih, saya juga mohon maaf mungkin khususnya di bulan Ramadan ini jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya menyampaikan materi atau mungkin bercandanya berlebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sami-sami. Insyaallah mudah-mudahan jika Allah memberikan kesempatan kita akan bertemu lagi di waktu yang akan datang. Sehat selalu dan akhirnya ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.